Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008, jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar metode perencanaan pendidikan dengan mata kuliah metodologi perencanaan pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Anissa. Nah, yang pertama yaitu perencanaan dan manajemen pendidikan. Secara konseptual, manajemen pendidikan ini meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, kemudian ada pendapat dari Kaufman pada tahun 1972 dan juga Hadi Kumoro pada tahun 1980. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa ini seperti masalah jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, dan juga masalah lingkungan, serta adanya keterbatasan sumber daya alam. Nah, kemudian selanjutnya itu ada proses perencanaan pendidikan. Berdasarkan telaah terhadap pendapat dari Benhart dan Trull, tampaknya secara sederhana proses pendidikan terdiri dari beberapa komponen utama yang esensial dan secara prinsip tidak dapat ditinggalkan. Dan adapun komponen-komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kajian terhadap hasil perencanaan sebelumnya sebagai titik awal berangkat perencanaan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu rumusan tentang tujuan umum perencanaan pendidikan tinggi yang merupakan arah yang harus dapat dijadikan titik tumpu kegiatan perencanaan. Dan yang ketiga itu rumusan kebijakan atau posisi yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam strategi dasar perencanaan yang merupakan respon terhadap cara mewujudkan tujuan yang ditentukan. Yang keempat yaitu adanya pengembangan program dan proyek sebagai operasionalisasi prioritas yang ditetapkan. Dan yang kelima yaitu scheduling, dalam arti yaitu mengatur menemukan dua aspek yaitu keseluruhan program dan prioritas secara teratur dan cermat. Karena ini penjadwalan ini secara makro mempunyai arti tersendiri yang amat strategis bagi keseluruhan pelaksana perencana. Dan yang ketujuh itu adanya implementasi rencana termasuk di dalamnya proses legalisasi dan persiapan aparat pelaksanaan rencana. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai pengertian dan pentingnya penyusunan prioritas. Yang pertama yaitu pengertian penyusunan prioritas. Ilmu ekonomi atau penyusunan prioritas ini termasuk dalam ilmu ekonomi yang merupakan ilmu yang akan digunakan dalam penyusunan prioritas. Hal ini tuh berdasarkan karena ada asumsi bahwa terdapat keterbatasan sumber daya. Nah, jadi oleh karena itu ilmu ini sangat diperlukan untuk individu maupun organisasi dalam menentukan tujuan. Dengan menggunakan ilmu ekonomi, individu ataupun organisasi dapat menentukan prioritas dari beberapa tujuan yang dimiliki. Nah, arti dari penentuan prioritas itu adalah merupakan proses mengidentifikasi aktivitas yang paling penting dalam sebuah organisasi. Penentuan prioritas atau priority setting dikembangkan sebagai dasar pembuatan keputusan. Penentuan prioritas ini perlu dikembangkan lagi dengan dengan memahami sumber daya yang bermanfaat untuk mencapai hasil dan pengaruh ataupun impact yang diharapkan. Selanjutnya yaitu prioritas ini disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan disesuaikan dengan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya penyusunan prioritas akan memperhatikan masalah-masalah dasar yang dihadapi maupun faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akar permasalahan yang dihadapi menjadi modal utama bagi pengambil keputusan dan khususnya yang terkait dengan masalah fundamental. Kemudian yaitu pentingnya
penyusunan prioritas. Adapun fungsi dari penyusunan prioritas yaitu yang pertama, supaya tetap fokus pada hal-hal yang berada pada prioritas utama atau menuntun perencanaan dan proses update program. Dan yang kedua yaitu untuk menguasai agar penggunaan sumber daya langka dapat lebih efektif. Dan yang ketiga untuk membangun komunikasi mengenai proyek ataupun aktivitas antar sesama dalam menyusun prioritas tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk menghubungkan antara kebijakan dan juga tujuan ekonomi sosial pemerintah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan prioritas. Dalam melakukan prioritas ini, kita harus mempunyai langkah-langkah agar penyusunan prioritas tersebut dapat dilaksanakan secara baik. Dan langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada apa prioritas utama berdasarkan pemikiran dan kebutuhan yang diidentifikasi selama analisis situasi. Yang kedua, apa yang kita ketahui mengenai prioritas-prioritas tersebut. Dan yang ketiga, apakah sumber daya tersedia dan dapat diakses juga untuk menjalankan prioritas tersebut. Dan yang keempat, apakah ada orang, kelompok, atau organisasi lain yang lebih mampu melaksanakan prioritas tersebut. Dan yang kelima, siapakah yang sudah tahu sedang terlibat atau yang sedang terlibat dalam pekerjaan berkaitan dengan prioritas tersebut. Dan yang terakhir yaitu siapa partner yang potensial. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan langkah-langkah dalam penyusunan prioritas. Nah, yang selanjutnya itu ada proses penyusunan prioritas yang efektif. Karakter organisasi atau struktur budaya dan juga sejarah sangat berpengaruh terhadap penyusunan prioritas. Selain itu, proses dokumentasi prioritas, program, dan kondisi pada saat penyusunan prioritas juga akan mempengaruhi penyusunan prioritas yang efektif. Adapun beberapa ciri proses penyusunan yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Mulai dari program yang dibutuhkan, bukan dari berapa jumlah dana yang dimiliki. Jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah apa yang perlu kita lakukan, bukan kegiatan apa yang dapat kita biayai. Nah, yang kedua yaitu mengkomunikasikan perlunya penetapan prioritas dan berfokus pada masa depan organisasi. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi peranan atau role dan aturan atau rule. Dan yang keempat yaitu mulai dari apa yang telah ada dan sumber daya yang telah dimiliki. Yang kelima ada mendorong kreativitas. Dan yang keenam mencari tahu apa yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dan yang ketujuh itu melibatkan sumber daya manusia dari luar ataupun dari dalam. Yang kedelapan mengidentifikasi persetujuan, agreement dan ketidaksetujuan mengenai prioritas yang ditetapkan. Yang kesembilan itu ada identifikasi program-program yang berkaitan dengan organisasi lain. Yang kesepuluh penggunaan kriteria yang kredibel dalam penentuan prioritas akhir. Dan yang kesebelas ada memastikan bahwa organisasi secara formal mengadopsi pernyataan prioritas yang telah diputuskan. Nah, yang ke-12 itu diperlukan kompetensi sumber daya manusia. Namun jangan sampai kompetensi tersebut itu yang mengarahkan prioritas. Dan yang ke-13 atau yang terakhir yaitu adanya alokasi waktu yang cukup antara penyusunan prioritas dan penetapan prioritas tersebut sehingga memungkinkan penyusunan skenario alternatif. Nah, baiklah demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai konsep dasar metode perencanaan pendidikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.